para batur sendulur, ketemu lagi. Uduh kok ya teman ngomong ketemu lagi, berjumpa lagi. Kok mau ketemu lah karo channel Majelis Nur Muqarrabin. Hari ini atau malam ini kita akan berziarah ke Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya. Kertasmaya aja. Yang bulah apa? Dunguru. Kok mana baik? Supaya pada guru ya baturan sedulur ya. Aja berkelingan. Dipencet. Pencet abang-abangnya ya. Cet, subscribe ya. Ayo mangga para baturan sedulur. Diikuti terus perjalanan Majelis Nur Muqarrabin dalam ziarah keliling muter-muter. Mangga. Mangga para baturan sedulur, kita sudah sampai ke Desa Tenajar atau Desa Babadan, Kecamatan Kertasmaya. Inilah makom Mama tua Haji Hasbullah, sesepuh yang sepuh di Desa Babadan Tenajar. Mangga Ivan, waduh koyak pisan Ivan terus batur-batur lah para baturan sedulur. Aja berkelingan di subscribe, nunggu batur subscriber baturi sok aja wedi ya. Nah, batur, teman saya Pak Jason Rantang Sigar apa Sigar Rantang. Nah, ini warga setempat yang menunjukkan ini teman saya biar tahu para subscriber ya. Oh, arane Pak Jason Rantang Sigar Rantang. Mangga Pak Jason. Si wong kene diaturi dikit ngarep. Kita wedi niku buron bengi-bengi ku. Mangga. Pembukaan ini kan jeruk. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Al-Maghfurullah. Ya Hasbullah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlul diyar. Assalamualaikum ya ahlul jinnil muslimin.
antum bi maqamin amin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para sedulur, para batul, para jamaah Majelis Nurul Muqarrabin, juga para kaum muslimin muslimat yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita berkeliling berziarah ke para sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami telah sampai ke Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, yang mana di sini banyak sesepuh-sesepuh Indramayu yang disemayamkan di Desa Tenajar Lor. Di antaranya kami sudah ada di hadapan Maqam Al-Maghfurlah Kiai Mamatu Hasbullah, yang mana beliau juga ini adalah termasuk walinya Allah, termasuk kekasihnya Allah, dan beliau termasuk muridnya Al-Maghfurlah Syekhina Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan dengan wasilah ke makom para leluhur ini menjadikan tangga bagi kita, sehingga kita semua mendapatkan barokah, sehingga kita semua mendapatkan karomah dari para sesepuh-sesepuh yang ada di Indramayu, wabil khusus para sesepuh-sesepuh yang ada di Desa Tenajar Lor. Padahal pada malam hari ini, sebelum acara kami mulai, kami akan menerangkan tentang masalah ruh ketika seseorang telah meninggal dunia, setelah dikebumikan dan masuk ke alam kubur ataupun alam barzah. Sipulan yang dikebumikan itu masih mendengar injakan-injakan kaki pengiring jenazah. Kemudian injakan yang paling terakhir, 3 injakan dari orang yang terakhir pengiring jenazah ketika meninggalkan orang yang dikebumikan, maka di situ datanglah malaikat. Bukan kemudian beranggapan bahwasanya orang yang enggak pernah ditinggalkan, ditunggui ditunggui sama orang hidup, di atasnya kemudian malaikat enggak datang. Maksudnya hitungan 3 injakan, 3 langkah daripada orang pengiring jenazah, itulah hitungan malaikat datang untuk menanyai pertanyaan. Nah, sebelum malaikat yang sebagai penanya, yaitu Munkar Nakir, itu ada malaikat yang lebih dahulu masuk ke alam kubur, yang mana beliau dengan rupanya yang begitu bersinar bagaikan matahari. Beliau bernama Malaikat Ruman. Malaikat Ruman ini ditugaskan oleh Allah. Beliau disuruh untuk memerintah si fulan ataupun si mayit ini untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan semasa hidup ada di alam dunia. Kemudian malaikat memerintah si fulan ataupun si mayit, tulislah seluruh amal perbuatan baik kamu dan seluruh perbuatan amal kejelekan kamu. Kemudian si fulan bertanya kepada malaikat Ruman, kok bisa-bisanya malaikat memerintah saya sedangkan saya tidak memegang apa-apa, cuma kain kapan yang menempel di badan.
bagaimana saya bisa menulis tentang amal kebaikan saya? Tintanya nggak ada, tempat tintanya nggak ada. Akhirnya si fulan bertanya kepada si malaikat, di mana penanya? Sedangkan saya tidak membawa pena. Akhirnya malaikat Ruman menerangkan, penamu itu ada di tangan, itu adalah tanganmu. Ujung jarimu itu akan menjadi pena. Dan tintanya adalah air ludahmu, tempat yang tintanya adalah mulutmu. Kemudian bertanya lagi, maka tulislah, kata malaikat Ruman. Lalu di mana kertasnya? Saya nggak bawa kertas. Malaikat meminta, kemudian mensobek kain kapan yang dipakai oleh si fulan, disobek kemudian diserahkan kepada si fulan untuk mencatat amal kebaikan. Inilah sebagai kertasnya. Silakan kamu tulis seluruh amal kebaikan kamu dan kejelekan kamu. Kemudian mulailah si fulan itu menulis seluruh amal kebaikan selama saya hidup ada di alam dunia. Setelah selesai menulis kebaikan, tinggal menulis tentang kejelekan. Ketika mau menulis kejelekan, berhenti. Nggak sampai melanjutkan. Kemudian malaikat Ruman bertanya, mengapa engkau tidak kamu lanjutkan tulisanmu? Saya merasa malu kepada kamu, kata si fulan. Mengapa kamu harus malu kepada saya? Sebetulnya kamu harus malu kepada yang menciptakan kamu. Maka tulislah. Si fulan tetap membangkang, tidak mau menulis. Sehingga si malaikat Ruman itu mengangkat gadanya, kemudian dia jatuhkan ke badannya. Dan si fulan sampai merintih-rintih minta ampun agar gada itu diangkat dari tubuhnya. Malaikat Ruman tidak akan mengangkat gada tersebut sebelum si fulan mau menulis tentang kejelekannya. Akhirnya si fulan kemudian baru menulis tentang kejelekan-kejelekan semasa hidup di dunia. Setelah selesai, kemudian disuruh untuk melipat kertas itu ataupun kain kapan yang dijadikan sebagai tulisan, kemudian dilipat. Setelah dilipat diserahkan ke si malaikat Ruman, dan si malaikat Ruman kemudian lipatkan kertas tadi, dibikin kalung dan dikalungkan kepada si fulan. Dan kalung tersebut tidak akan lepas sampai hari kiamat. Setelah selesai menjelang hari kiamat, nanti itu tulisan yang ada di leher itu sebagai kalung itu akan nanti sama dengan apa yang dicatat oleh Munkar Nakir. Jadi kita semasa kita hidup di dunia, kita tidak akan tidak satu pun yang terlewatkan yang ditulis kita. Jadi itu adalah pengakuan dari kita, memang saya itu berbuat dosa, maka resikonya ya harus tanggung jawab dan harus akan mendapatkan siksa Allah. Kemudian sampainya di hari kiamat di tempat alam mahsyar, setelah alam mahsyar kemudian mendapatkan kitab ataupun mushaf, buku tadi yang itu sudah terbuka dengan sendirinya dan terlihat tulisan-tulisan tentang kebaikan dan amal jelek. Kemudian si fulan disuruh membacanya, dia membaca dengan lantang dan berani, yaitu membaca tentang kebaikan. Tapi ketika membaca tentang kejelekan dirinya, dia tidak diam. Akhirnya Allah bertanya, mengapa kamu tidak teruskan? Dia hanya bisa menjawab, saya malu, Gusti, saya malu. Mengapa kamu harus malu? Kamu sudah tahu risikonya. Akhirnya si fulan itu kemudian diikat sama rantai yang panjangnya 70 hasta, perkiraan itu adalah 30 meter. Kemudian dilemparkan ke api neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan karomah dan barokahnya Al-Maghfirah akhir Hasbullah ini, kita semua termasuk orang-orang yang ditetapkan iman Islamnya. Amin. Termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Dan mudah-mudahan perjuangan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pembangunan kami, Majlis Nurul Muqarrabin dengan izin dan restu Al-Maghfirah Hasbullah yang ada Majlis Nurul Muqarrabin yang ada di Sanganjaya, dengan izinnya Kiai Hasbullah ini mudah-mudahan menjadi majlis yang barokah, majlis yang manfaat, majlis yang munawwarah, majlis yang dimudahkan segala urusannya, baik urusan pembangunan maupun kepercayaan dari masyarakat, majlis yang istiqomah, majlis yang diangkat derajatnya, dan juga majlis yang
dimudahkan rezekinya dan majlis yang bisa tetap istiqomah mudawaman daiman ila yaumil qiyamah. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Mari kita sama-sama mulai saja tawasul ini dengan hikmah dan dengan khusyuk. Karena dengan hikmah dan khusyuk, barokah itu akan mengalir ke dalam hati kita, sehingga kita itu akan mendapatkan sinar kekaromahan dan sinar barokah dari para kekasih-kekasih Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Syekhina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa bi ma'unati masyayikhina wa murabbina wa li ijabatil mas'ul wa hasil maqsud wa taysiril muradat ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jamil ma'asi wa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq, ya muslihal awlad, ya muslihal awlad. Hasbi Allahu li hajati, hasbi Allahu li hajati, hasbi Allahu li ma'asi, hasbi Allahu li ma'asi, hasbi Allahu li umuri. Alhamdulillah dan jasa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamil syariati wa khalidin wa hadina li risalatihi bi ayati wa ayyadahu bi kumatil sabil muhtadin wa qasala sami'a sabillati bi qira'il ma'ani wal haqa'i wa qad'a min dhuhuril maghribati wa min atrafil tayyiba wa syaril hadith ta'ala wa qali taqaddam min kamal babil rahita wa qalu fi hadaqilatu Muhammad wa وقال على أبي جهل يحيى الشافعي بن وكذا بن ويقبل وقال أئمة الأئمة عن العالمين بن شيخ عبد الخالق حمد بن سليمان ولا بسام من الله أبي سلمة سليمة السوفية وتعلم بها به الربيع ورضوان على ما سألوه به إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الله جميعا وعلى كل ما سبق وعسى كل يوم إلى الرجل المتصل Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa tuqrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hatta ta'ala al-syahid hatta ni'amahu wa yukami majidah ya rabbana lakal hamdu kama yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Para jamaah Majlis Nurul Muqarrabin telah selesai bertawasul
ke makom Al-Maghfurah Kiai Hasbullah dan juga yang ada di sini di Lebek. Mudah-mudahan dengan wasilah dan tawasul tadi barokah karomahipun para sesepuh yang ada di Tenajar kali ini bisa mengalir ke kita semua para jamaah. Amin. Muqarrabin, dan mudah-mudahan yang menjadi hajat kita semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan hal semacam ini dengan adanya dialog keliling ini mudah-mudahan bisa istiqomah hingga hayat kita, sehingga nyawa kita memisahkan. Amin. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan dari kami hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Gus Nip katanya Iya, iya. ini nih makom Kilebet, sesepuh juga dari desa Babalung Najar. Iya, iya, iya. Saya kan ada kawan di sini, ada teman. Dan tadi siang tuh sempat kesini ngobrol bahwasanya Kilebet ini adalah orang yang dari Cirebon, Iya, iya. diutus. Lebih pertama awal. Dikunci Gus Nip. Oh, kunci Nah, gimana ini kayak gini dikunci? Emang ada mau nyuri kulkas di dalam? Ya, Maksudnya? dikunci itu Tujuannya apa dikunci? tujuannya. Aha. Kalau orang-orang zaman dahulu, biasanya kalau orang zaman dulu agak dikeramatkan. Khawatir kalau disalahgunakan. Bukan Buat- anak nih jerona kulkas tadi Duduk. Oh, Kali ini takon jauh dia. ya isinya pada baikku lemah, gundung-gundung lemah. Kuburan cuma yang anukah nganggo jaga supaya niki orang kamu demenan. Konon maksudnya dikancingku. Jadi kita mau anak sing dikancing, ngurusi, Bu, anak kulkas. anak kudu izine Hmm. supaya meneki ya lumayan bisa nganggo tuku udute wong sing nonggoni ning kene. Konon iya, sudah iya, kayak iya. kita iku ya anak manfaate. Siji bisa jaga kieu, bisa bersaing di kieu, dudu anak kulkas yang dicolong ese dudu. Buat anak TV motor dipancing digembok dulur. Jadi kini tujuannya emang bagus, bangun cingkit supaya kita tekan tamu ada pada sadal sudul mancing seenaknya dewek. Kudu sopan santun lah ya. Iya dong. Iya. Yang pengen menurut barokah ya kudu izin kalau tuan rumah. Konon. Iya. Para batulah sedulur, aja ada salah kaprah, bahkan di makam dikunci, dudu anak motore, dudu dicolong kulkas dibeli, karena mau harus dijelaskan ning Gusmip diterangkan kabeh. Ya, batulah sedulur kudu ngerti, kudu paham etika ada ziarah. Mangga Doli dudu. para batulah sedulur diikuti terus perjalanan majelis Nurul Muqarrabin ziarah keliling, mudah-mudahan dipai waras akas badane. Akas apa nih Bu? Ya, di subscribe aja di kelingan. Ya, assalamualaikum. Nah, para batulah sedulur, alhamdulillah ikhwan batur majelis Nurul Muqarrabin atau teman-teman lah sudah selesai bertawasul ke makom Alhamdulillah Mama Tua Kiai Hasbullah sama ke Kilebe. Konon katanya Kilebe ini adalah orang pendatang yang dari Cirebon yang mengislamkan di desa Tenajar atau desa Babadan, kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Ya, tadi barusan ketemu dengan orang sesepuh desa Tenajar. Dia bercerita, ngobrol-ngobrol, ngeripit kopi setitik bae jak ake.
Ya wis, mangga para batur sedulur diikuti terus acara ziarah keliling Majelis Nurul Muqrabin, dan jangan lupa like, share untuk channel Majelis Nurul Muqrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.